Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student. I hope so. Be happy, be fun, and always be the best ya. Oke, hari ini pembelajaran sains tentang energi alternatif dan penghematan energi listrik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu energi alternatif. Yang kedua, dapat menyebutkan berbagai macam energi alternatif. Yang ketiga, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Dan dapat mengetahui bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik. Nah, ini ya, kita belajar dimulai dari sekarang. Sebenarnya apa sih itu energi alternatif? Nah, sudah pernah dibahas ya di sains kelas 4, yaitu energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber energi non-fosil atau dapat diartikan sebagai energi terbarukan pengganti bahan bakar fosil. Selama ini kita menggunakan dari bahan bakar fosil ya, seperti memanfaatkan dari minyak, gas, batu bara, dan lain-lainnya. Itu merupakan suatu bahan bakar yang berasal dari bahan bakar fosil. Nah, untuk energi alternatif ini itu ya energi yang terbarukan ya, bisa dari non-fosil ini. Apa saja ya energi alternatif dan dari mana saja sumbernya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Nah, pernah lihat panel surya yang ini? Pemanfaatan langsung energi matahari dapat ditingkatkan dengan penggunaan pengumpul panas yang disebut kolektor ya. Sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor suhu pada suatu tempat sehingga memperoleh suhu yang lebih tinggi. Nah, ini nanti akan dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, sumber yang kedua yaitu panas bumi. Yang ini coba perhatikan gambar. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi ya. Biasanya panas bumi muncul di permukaan bumi akibat aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Sehingga di sekitar gunung berapi biasanya terdapat tempat-tempat penyemburan gas atau air panas. Nah, di sekitar gunung api itu terdapat 3 sumber panas ya, yaitu panas geotermal berupa uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Nah, ini merupakan sumber-sumber dari energi alternatif yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi energi listrik. Yang ketiga yaitu dari angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Beberapa negara mulai melirik energi dari alam ini ya, sebagai contohnya itu adalah Belanda. Sudah sejak dulu memanfaatkan angin untuk digunakan sebagai energi. Kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air dan irigasi lah. Dari ini, kincir angin ini dapat menggerakkan yang namanya turbin dan generator ya, sehingga nanti akan menghasilkan energi listrik. Kemudian dari hydropower, yaitu energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Hydropower dibuat dengan cara membendung air sungai, kemudian menggunakan pipa air tersebut diarahkan menuju turbin. Hal inilah yang terjadi pada PLTA. Prinsip dari stasiun pembangkit listrik tenaga air adalah jarak jatuhnya air ke turbin dan jumlah air yang mengalir. Jadi intinya kalau hydropower itu airnya punya tekanan ya. Jadi nanti akan menggerakkan yang namanya adalah turbin. Turbin nanti akan menggerakkan generator sehingga dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Nah, ini sumber yang lainnya yaitu dari gas alam. Apa yang dimaksud dengan gas alam? Gas alam adalah gas yang terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi campuran hidrokarbon yang mempunyai daya tekanan tinggi ya, yang di sini berarti dia ada di bawah tanah. Kemudian akan membentuk suatu gas. Gas alam setelah diolah kita kenal dengan namanya adalah LPG ya. Selain untuk memasak, gas ini dapat pula digunakan untuk kendaraan bermotor, bahkan untuk menggerakkan mesin-mesin di pabrik. Gas ini juga banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga listrik berupa dari gas atau PLTG. Selanjutnya yaitu hidrogen. Hidrogen dapat diubah menjadi bahan bakar pengganti BBM ya. Nah, ini masih dikembangkan lagi. Hidrogen diklaim lebih baik dari BBM yang kita kenal saat ini. Bahan bakar hidrogen tidak menghasilkan polusi sehingga bahan bakar ini tidak merusak bumi. Bagaimana ya cara mendapatkan hidrogen? Ada yang tahu? Nah, bahan bakar hidrogen ini merupakan bahan bakar dari cara pembuatannya dari air ya. Kemudian akan diuapkan menggunakan bahan bakar seperti bensin. Ini sih masih 50-50 ya. Kalau misalnya untuk mendapatkan hidrogennya itu masih menggunakan bahan bakar seperti bensin, maka ini juga energi yang digunakan berasal dari bahan fosil, maka keuntungan yang didapat akan minimal, sehingga harus ada sumber energi yang diperbarui. Ini masih 50% menggunakan energi dari fosil, kemudian hasilnya itu adalah hidrogen. Prosesnya untuk menciptakan hidrogen masih menggunakan energi fosil, jadi ini masih kurang untuk diminati. Kemudian biomasa ya, salah satunya itu adalah biogas. Biomasa itu apa ya? Ini yang sekarang dimanfaatkan di berbagai universitas ya. Memanfaatkan massa tumbuhan atau kotoran hewan yang dapat memberikan energi baik dengan dibakar langsung maupun setelah diubah menjadi bahan lain yang pembakarannya lebih mudah. Jadi intinya adalah kalau biogas ini memanfaatkan kotoran dari hewan ataupun pemanfaatan dari tumbuhan itu kemudian diubah menjadi suatu gas. Gasnya ini nanti akan menghasilkan banyak manfaat karena gas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi manusia ya, sebagai contohnya untuk memasak, kemudian juga untuk dapat memanaskan air dan lain sebagainya. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah sisa atau pembuangan dari kotoran manusia dan hewan. Nah, ini sekarang yang banyak dikembangkan di berbagai universitas ataupun di instansi-instansi terkait. Jadi memanfaatkan dari kotoran hewan, kotoran manusia, ataupun tumbuhan diubah menjadi gas. Kemudian ada biofuel. Nah, ini merupakan energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti adanya tanaman jarak, jagung, kemudian diubah menjadi suatu energi. Energi ini dapat digunakan sebagai bahan yang disebut dengan bahan bakar nabati atau BBN. Bahan bakar nabati adalah dalam bentuk yang nanti setelah diolah akan berubah menjadi biodiesel ataupun dapat diolah menjadi bioetanol. Nah, ini termasuk contoh energi alternatif yang sudah digunakan juga. Kalau untuk biofuel
salah satunya itu biodiesel, itu terbuat dari minyak kelapa sawit ya atau CPO dan minyak jarak pagar atau CCCO. Jadi kalau biasanya truk itu menggunakan bahan bakar diesel, sekarang sudah ada energi terbarukan yang namanya adalah biodiesel dari minyak kelapa sawit ataupun dari minyak jarak pagar. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Yang ini adalah energi 3 atau energi pasang surut air laut. Nah, ini coba perhatikan di gambar di sini. Energi tidal atau energi pasang surut air laut barangkali kurang begitu dikenal ya, atau mungkin kita belum pernah mendengar sama sekali. Jika dibandingkan dengan energi angin ataupun energi dari matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Antara lain memiliki energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi dan lebih hemat ruang dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang begitu rumit. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dengan kondisi air laut, terutama tingkat korosi dan kuatnya arus atau badai di laut. Jadi alatnya ini yang sangat mendukung untuk dijadikan suatu energi listrik. Alat ini harus bagus ya, yang harus handal atau turbinnya ini harus bagus dari tahan karat ataupun dari benturan arus atau badai di laut. Prinsip kerjanya yaitu saat pasang naik, air laut dengan volume jutaan kubik naik ke daratan di sini. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembuatan energi alternatif. Kedepannya biodiesel ini dapat digunakan sebagai alternatif apabila suatu saat energi dari bahan bakar minyak fosil itu akan habis ya. Ini juga termasuknya ramah lingkungan karena memanfaatkan makhluk hidup seperti tadi adalah tanaman jarak. Nah, ini. Pernahkah kalian mendengar kata etanol atau yang disebut juga etil alkohol? Nah, ya. Saat pandemi seperti ini kita menggunakan alkohol ya untuk membunuh kuman penyakit ataupun virus. Sebenarnya etanol atau alkohol itu berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Nah, etanol atau etil alkohol merupakan sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu seperti gandum dan jagung. Jadi ini difermentasikan, kemudian akan menghasilkan suatu senyawa yang berupa adalah etanol. Contoh negara di dunia yang sangat baik penghematan energi alternatif etanol itu ada di Brasil ya, mereka dapat menciptakan etanol dalam jumlah yang besar. Ada juga piezoelektrik. Apa itu? Yaitu suatu sistem yang dapat menghasilkan listrik dari hasil pengubahan energi mekanik atau energi gerak. Kenapa ya bisa seperti itu ya? Kita lihat deh, kalau kita ada di lantai stasiun kereta Jepang atau di lantai rumah di suatu klub di Inggris, tapi ini banyaknya di Jepang ya. Itu prinsip kerjanya seperti ini. Adanya tekanan dari orang di tempat itu akan dikonversi menjadi energi listrik. Jadi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di sekitar tempat tersebut. Misalnya kita jalan di situ, di dekat kereta-kereta api di Jepang itu, kemudian gerakan mekaniknya itu dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, keren banget kan ya?
Jadi di Jepang sudah maju ya. Jadi gerakan dari orang-orang berjalan di sekitar stasiun kereta api itu dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini ada juga energi nuklir ya. Nah, ini energi yang berasal dari reaksi berantai bahan-bahan radioaktif yang terdapat dalam suatu reaktor. Ya, ini radioaktif itu salah satunya contohnya uranium ya. Energi yang didapatkan ini juga sangat besar. Bayangkan saja 1 gram zat radioaktif dapat menghasilkan listrik 50.000 kW per jam. Jadi sedikit saja radioaktif yang diolah di sini, energi yang dihasilkan itu sangat besar. Sudah tahu negara mana saja yang menggunakan energi nuklir? Ya, salah satunya yaitu Jepang. Hampir di Jepang menggunakan energi dari radioaktif ini atau disebut juga energi nuklir. Ada hal positif dan hal negatifnya ya. Kalau hal positifnya berarti energi yang dihasilkan akan lebih banyak, tapi hal negatifnya ketika ada kebocoran radiasi sangat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup ya. Radiasi ini dapat mengakibatkan seperti kanker, cacat keturunan, atau bahkan kematian. Alhamdulillah kita sudah mengetahui ya sumber-sumber energi alternatif itu apa saja, fungsinya apa saja, dan dapat menghasilkan energi listrik ataupun bahan bakar ya. Nah, ada beberapa kelebihan energi alternatif di sini. Nah, jelas ya energinya itu terbarukan, kekinian. Yang kedua itu lebih ramah lingkungan. Kemudian sumber energinya kalau di matahari itu gratis atau ini dari alam semua yang kita bicarakan tadi ya. Dari angin, dari misalnya itu dari matahari, kemudian dari tanaman atau dari kotoran hewan dan manusia. Pasokannya juga saat ini melimpah dibandingkan dengan energi dari fosil. Kelemahannya, namanya dengan energi alternatif terbarukan mesti menggunakan teknologi kekinian atau modern dan canggih ya. Hal ini dapat menyebabkan biaya instalasinya jadi tinggi. Biaya penyimpanan dan transportasinya juga tinggi. Nah, kemudian masih bisa ini energi alternatif itu masih dikembangkan ya, jadi belum efisien juga. Dan beberapa kelemahan energi alternatif yang lainnya. Bagaimana pemanfaatan energi matahari secara sederhana? Mari kita coba untuk melihat video pembelajaran ini ya. Memanfaatkan sinar matahari sebagai oven sederhana. Kita simak video pembelajarannya.
merupakan contoh dari pembuatan oven sederhana dengan memanfaatkan energi alternatif dari sinar matahari. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan penghematan energi listrik ya. Energi alternatif yang kita bahas tadi itu bermanfaat untuk masa depan apabila listrik pasokannya sudah sangat tipis. Untuk hal itu, maka kita harus hemat juga dalam penggunaan energi listrik. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama yaitu matikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan di rumah. Nah, ini biasanya mau kemana, mau misalnya ke sekolah ataupun papa mama ke kantor, masih menyalakan lampu dan lain sebagainya, itu kita sebagai generasi muda harus punya kesadaran bahwa mematikan listrik ya ini kan tidak digunakan, berarti dimatikan saja. Yang kedua, menyambungkan daya listrik PLN sesuai kebutuhan. Ketiga, efisiensikan pemakaian benda elektronik rumah tangga. Ini menggunakan alat-alat elektronik yang memiliki daya yang rendah. Apabila kita ada AC atau air conditioner, maka suhunya dapat sekitar 25 derajat saja ya. Ya, jadi lebih hemat. Ada juga dapat menggunakan lampu LED ya. Kenapa menggunakan lampu LED? Karena lampu LED terbukti membutuhkan daya lebih rendah sehingga lebih hemat energi listrik. Nah, ini harus bijak dalam penggunaan peralatan listrik. Kemudian cabut steker listrik jika tidak terpakai. Biasanya tetap nyancep aja cas-casan HP kita ya. Steker yang menancap akan mengonsumsi listrik walaupun sedikit ya. Makanya hal itu harus dicabut aja. Selain itu, apabila steker itu masih dalam keadaan di situ tidak dicabut, bisa menyebabkan namanya adalah konsleting listrik. Kemudian gunakan alat elektronik yang hemat listrik ya, yaitu alat elektronik yang berdaya kecil atau rendah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah juga merasakan padamnya listrik. Nah, sudah tahukah kalian kenapa itu listrik di rumah kita bisa padam? Itu ada dua penyebab ya. Yang pertama itu penyebab internal. Penyebab internal itu dari dalam, dari rumah kita sendiri. Nah, itu apa saja? Yang pertama, kelebihan beban daya atau pemakaian listrik yang berlebihan. Nah, ini dayanya 450, tapi kita gunakan beberapa alat elektronik secara berbarengan. Jadi, konsleting ya, jadi listriknya mati. Yang kedua, terjadi konsleting pada instalasi listrik yang ada di rumah. Jadi, ada gangguan pada alat-alat yang ada di rumah, alat-alat listriknya. Yang ketiga, terjadi konsleting pada peralatan listrik yang dipakai juga bisa. Misalnya itu setrika kita lagi ada trouble, ada 3 masalah di bagian listriknya. Kemudian itu juga dapat menyebabkan listrik di rumah kita mati. Kemudian pemasangan kabel yang kendur itu juga dapat menyebabkan padamnya listrik. Ada juga sebab eksternal atau gangguan yang berasal dari pihak PLN. Biasanya itu karena adanya pemadaman listrik bergilir yang diatur oleh PLN. Kemudian gangguan kelebihan beban. Tegangannya tinggi, terus ini ada juga ini tersambar petir. Ada juga karena adanya kebocoran listrik. Kalau kesambar petir berarti ini kan ada instalasi yang bermasalah di sini sehingga listrik tidak dapat disalurkan ke rumah warga. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung jawab di Gemi Septi ya. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa langsung tanya ke Miss Septi.
Miss akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.